Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Restu Apriliani, NPM 2011070184, Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini. Di sini saya akan memaparkan materi tentang hubungan indikator aspek kecerdasan jamak dan kreativitas anak dalam bermain kreatif. Mata kuliah Pembelajaran Bermain dan Permainan. Dosen pengampu Ibu Gustiana MPD. Baiklah, materi yang pertama yaitu pengertian kecerdasan jamak. Kecerdasan jamak sering didefinisikan sebagai suatu kemampuan berpikir dan bertindak dan menyelesaikan masalah. Menurut Youmi, kecerdasan manusia dapat dilihat dari tiga komponen utama. Pertama, kemampuan untuk mengarahkan pikiran dan tindakan. Kedua, kemampuan untuk mengubah arah pikiran atau tindakan. Yang ketiga, kemampuan untuk mengkritis pikiran dan tindakan sendiri. Kecerdasan seseorang juga dapat dilihat dari kemampuan dan keterampilan serta bakat yang dimilikinya, sehingga kecerdasan dapat dikategorikan ke dalam beberapa jenis. Gardner dalam teorinya menemukan 8 jenis kecerdasan yang dimiliki oleh manusia, yang disebut dengan kecerdasan jamak atau majmuk. Dalam teori ini, Gardner membagi kecerdasan jamak terdiri dari: pertama, kecerdasan verbal linguistik; yang kedua, kecerdasan logis matematik; yang ketiga, kecerdasan visual spasial; yang keempat, kecerdasan berirama musik; yang kelima, kecerdasan kinestetik; yang keenam, kecerdasan interpersonal; yang ketujuh, kecerdasan interpersonal, dan kedelapan yaitu kecerdasan naturalistik. Yang pertama, kecerdasan verbal linguistik, yakni suatu kemampuan berbahasa baik lisan maupun tulisan, seperti menulis, berbicara, membaca, dan menyimak. Yang kedua, kecerdasan logis matematik, untuk menggunakan angka-angka secara efektif untuk menghitung dan berpikir secara nalar serta bersikap kritis, seperti kepekaan terhadap pola-pola logis, hubungan sebab akibat, dan fungsi abstrak. Yang ketiga, kecerdasan visual spasial, yakni kemampuan untuk menangkap dunia ruang secara akurat, membayangkan ruangan dan melakukan perubahan-perubahan terhadap persepsi, seperti kepekaan terhadap warna, garis, bentuk, wujud, ruang, dan hubungan antara unsur-unsur yang dapat digambarkan dalam sebuah bentuk. Yang keempat, kecerdasan berirama musik, yakni suatu kecerdasan yang berhubungan dengan bidang musik, seperti kegiatan musikal dengan cara persepsi atau penikmat musik, membedakan atau kritikus musik, mengubah komposer, dan mengekspresikannya. Yang kelima, kecerdasan kinestetik, yakni kemampuan fisik motorik. Seseorang yang memiliki fisik yang bagus biasanya memiliki daya motorik yang kuat, seperti melakukan olah tubuh atau melibatkan gerak otot besar dan kecil. Yang keenam, kecerdasan intrapersonal, yakni kecerdasan memahami diri, kesadaran terhadap diri, dan kemampuan beradaptasi dengan lingkungan, seperti kesadaran terhadap mood, tujuan, motivasi, temperamen, keinginan, kemampuan untuk disiplin pribadi, kemampuan bekerja mandiri, percaya diri, dan tidak tergantung pada orang lain. 7. Kecerdasan interpersonal, yaitu kemampuan memahami orang lain, seperti suara, gerak, isyarat, serta cerdas dalam berinteraksi dengan orang lain. 8. Kecerdasan naturalistik, yakni kecerdasan untuk mencintai keindahan alam,
melalui pengenalan terhadap fauna dan flora yang ada di sekitar tempat tinggal. Materi yang kedua yaitu pengertian kreativitas. Kreativitas dalam abad ini banyak dikaji dari pendekatan psikodinamis. Hal ini didasarkan atas kenyataan bahwa perilaku manusia memiliki alam sadar dan alam tidak sadar. Kreativitas merupakan dimensi kemampuan anak dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Kreativitas merupakan sebuah proses yang mampu melahirkan gagasan, pemikiran, konsep, dan atau langkah-langkah baru pada diri seseorang. Dalam pembelajaran yang dilakukan, bagi anak sebaiknya guru mengenal karakteristik anak dan juga memahami prinsip belajar anak. Belajar dilakukan dengan bermain dan pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, efektif, menyenangkan, gembira, dan berbobot. Ciri-ciri kreativitas anak. Paul Torrance menyebutkan ciri-ciri anak prasekolah yang kreatif yaitu: yang pertama, belajar dengan cara-cara yang kreatif. Yang kedua, memiliki rentang perhatian yang panjang. Yang ketiga, memiliki suatu kemampuan mengorganisasikan yang menakjubkan. Yang keempat, dapat kembali pada sesuatu yang sudah dikenalnya. 5. Belajar banyak melalui fantasi. 6. Menikmati permainan dengan kata-kata. Pentingnya pengembangan kreativitas anak usia dini. Yang pertama yaitu dengan berkreasi, anak dapat mewujudkan dirinya dan ini merupakan kebutuhan pokok manusia. Yang kedua, kreativitas atau cara berpikir kreatif dalam arti kemampuan untuk menemukan cara-cara baru dapat memecahkan suatu permasalahan. Yang ketiga, bersibuk diri secara kreatif tidak saja berguna tapi juga memberikan kepuasan pada individu. Seperti bermain balok atau permainan konstruktif lainnya. Mereka tanpa sadar bosan menyusun bentuk-bentuk kombinasi baru dengan alat permainannya sehingga seringkali lupa terhadap hal-hal lain. Keempat, kreativitaslah yang memungkinkan manusia untuk meningkatkan kualitas dan taraf hidupnya. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.